Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurliati, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan 5 artikel mengenai RESTful Web Service dan terintegrasi. Baik, langsung saja. Pada artikel pertama yaitu penerapan data JSON untuk mendukung pengembangan aplikasi pada perguruan tinggi dengan teknik RESTful dan web service. Lanjut pada permasalahannya yaitu pada pembuatan aplikasi di perguruan tinggi ini ada 2 kendala yang sering terjadi. Yang pertama dari segi mahasiswa dan yang kedua dari segi staff database manager. Dari segi mahasiswa, adapun masalah yang terjadi yaitu berulang-ulang saat mahasiswa hendak meminta request data ke database untuk keperluan aplikasi mereka. Maka mahasiswa harus request kepada staff dan membuat perjanjian berapa lama durasi pemakaian data tersebut, dikarenakan banyaknya aplikasi pada perguruan tinggi yang menggunakan database tersebut dan yang terjadi seringnya penolakan dari pihak staff dikarenakan masalah keamanan dan efektivitas penggunaan bandwidth demi kelancaran transfer data untuk sistem lain. Dan yang kedua dari segi staff database manager. Permasalahan ini adalah di pihak staff yang bertugas sebagai database manager saat mahasiswa request untuk mengakses data staff harus memahami dulu maksud dan tujuan mahasiswa tersebut, untuk keperluan apa database tersebut digunakan untuk meminimalisir penyalahgunaan database dan perguruan tinggi. Langsung di pembahasannya yaitu gambar flowchart web service. Flowchart ini menjelaskan tentang tahapan web service dalam mengambil data dari database. Selanjutnya database mengirimkan data ke database manager distributed yang bertugas mengubah data tersebut ke dalam bentuk file JSON untuk diletakkan pada sebuah directory dan siap diunduh oleh mahasiswa. Dan yang kedua itu gambar UCC web service. Gambar UCC diagram ini menjelaskan tentang proses mahasiswa mengambil data melalui web service. Mahasiswa mengakses web service lalu mencari sumber data dari tabel yang tersedia. Selanjutnya jika sumber data sudah ditemukan, mahasiswa dapat langsung mengunduh data tersebut dan dapat langsung diolah untuk membantu pengembangan aplikasi yang sedang dibuat. Kemudian tahapan implementasinya. Tahapan pertama yaitu tahapan pembuatan web service perguruan tinggi Raharja. Ini adalah gambar web service Raharja. Yang kedua adalah tampilan tabelnya yang berisi data-data berhubungan dengan dosen, data mahasiswa dan data mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu tampilan struktur tabelnya yang berisi nomor, nama, file, tipe, dan panjang. Kemudian tampilan JSON-nya. Dan selanjutnya yaitu script untuk mengambil informasi dari website menggunakan metode getJSON. Kemudian tampilan array dari tabel RAPI. Setelah data JSON mengalami proses dekode, maka isi file JSON tersebut akan dibongkar dan menghasilkan sebuah array seperti gambar di bawah ini. Ini adalah tampilan array-nya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu penggunaan data JSON untuk aplikasi lain. Di sini
Saya coba untuk menerapkan JSON untuk aplikasi yang telah digunakan di perguruan tinggi Raharja, di mana aplikasi tersebut menggunakan web service sebagai media untuk mendapatkan data mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut, yang nantinya aplikasi tersebut akan digunakan oleh mahasiswa untuk mensubmit hasil jurnal mereka untuk divalidasi, dan selanjutnya poin yang didapat dari jurnal tersebut akan tampil di profil masing-masing mahasiswa. Ini adalah hasil pemanfaatan data JSON untuk PESSTA+. Kesimpulannya yaitu, dari hasil observasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan JSON sebagai media pertukaran data yang ringan dan mudah diterjemahkan oleh komputer maupun manusia, dikarenakan kombinasi kode yang membentuk array mudah dibuat dan dipahami, dan JSON itu sendiri sangat berguna untuk mendukung perancangan aplikasi pada perguruan tinggi dengan menggunakan metode RESTful API dan web service. Lanjut pada artikel kedua. Pada artikel kedua yaitu rancang bangun sistem informasi praktek kerja lapangan terintegrasi menggunakan web service. Permasalahannya di sini yaitu untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam penelitian ini dirancang dan dibangun sistem informasi praktek kerja lapangan yang terintegrasi dengan data sistem informasi akademik UNPGRI Kediri menggunakan RESTful Web Service. Hasil penelitian ini adalah software aplikasi sistem informasi praktek kerja lapangan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Lanjut di hasil dan pembahasan penelitian ini. Yang pertama, menghasilkan web service yang digunakan untuk mengintegrasikan data mahasiswa dan program studi yang ada dalam database di service Yakat dan server PKL. Kemudian ini adalah gambar kode program request data mahasiswa, kemudian gambar kode program pengolahan hasil request web service, kemudian gambar kode program web service data mahasiswa, dan kode program web service data program studi. Yang kedua yaitu manajemen pengguna. Aplikasi PKL dilengkapi dengan manajemen pengguna. Pengguna dikelompokkan menjadi beberapa grup, yaitu grup dosen dan mahasiswa. Setiap grup memiliki hak akses yang berbeda. Username pengguna menggunakan NPM mahasiswa atau NIP dosen. Grup mahasiswa memiliki hak akses untuk melihat daftar anggota kelompok masing-masing, mengunggah laporan PKL dan melihat nilai PKL. Sedangkan grup dosen memiliki hak akses untuk melihat daftar kelompok yang dibimbing, mengunduh laporan PKL dan memberikan nilai PKL. Proses input kelompok, anggota kelompok, waktu dan tempat PKL serta dosen pembimbing dilakukan oleh admin aplikasi. Yang ketiga yaitu kelompok PKL. Kelompok PKL ini dilakukan oleh admin. Form input kelompok terlihat pada gambar yang di bawah ini. Kemudian yang keempat adalah surat permohonan. Untuk meminta persetujuan PKL dari instansi tujuan, maka admin akan membuat surat permohonan PKL. Kemudian data input dalam surat permohonan PKL menyesuaikan dengan printout yang selama ini digunakan. Dan yang kelima yaitu upload download laporan PKL. Setelah PKL selesai dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa membuat laporan PKL. Selanjutnya mahasiswa mengunggah laporan PKL tersebut ke dalam aplikasi PKL dalam format PDF. Dosen pembimbing selanjutnya dapat mengunduh laporan PKL tersebut yang akan direview untuk memberikan nilai akhir. Yang keenam yaitu penilaian PKL. Tahapan terakhir PKL yaitu penilaian hasil PKL yang dilakukan oleh dosen pembimbing. Kesimpulannya yaitu
telah dihasilkan aplikasi sistem informasi praktek kerja lapangan yang telah terintegrasi dengan sistem informasi akademik. Kemudian data yang terintegrasi antara sistem informasi PKL dan sistem informasi akademik adalah data mahasiswa, dosen, dan program studi. Dan yang selanjutnya yaitu sistem informasi PKL dapat digunakan untuk mendukung sistem pelaporan dan monitoring pelaksanaan PKL. Lanjut ke artikel yang ketiga. Artikel yang ketiga yaitu kebutuhan web service untuk sinkronisasi data antar sistem informasi dalam e-Gov di Pemkab Bantul Yogyakarta. Permasalahannya yaitu mengungkap kondisi sistem informasi di lingkungan Pemkab Bantul dan bagaimana mengatasi permasalahan sinkronisasi data antara aplikasi sistem informasi yang telah berjalan dengan memanfaatkan model web service. Baik, pembahasannya yaitu tahapan pertama yaitu metodologi. Yang kedua yaitu perkembangan e-GOF di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ragam aplikasi e-GOF GOV di Pemkab Bantul. Nah, inilah hasilnya ketersedia aplikasi sistem informasi di lingkungan Pemkab Bantul dan ketersediaan aplikasi website di lingkungan Pemkab Bantul. Yang selanjutnya yaitu tahapan selanjutnya yaitu kebutuhan layanan web service dalam e-GOV di Pemkab Bantul. Dan selanjutnya rancangan layanan web service antar aplikasi e-GOV di Pemkab Bantul. Ini adalah rancangannya. Pemetaan layanan web service, proses pengambilan data dari e-Gov 1 ke e-Gov 2. Dengan menggunakan model metode REST, proses akses data dapat dilakukan melalui web service pada aplikasi e-Gov 1 dengan menyediakan fungsi remote untuk mengambil satu data pada atribut 1 distribusi get atribut gov 2 dan atau fungsi remote untuk mengambil sekelompok data pada atribut 1 dan atribut 2 dan disebut get atribut gov 2. Ini adalah rancangannya, gambar rancangannya, mekanisme pengambilan data dari e-Gov 1 ke e-Gov 2 dengan metode REST. Rancangan umum model web service antar aplikasi e-Gov menggunakan metode REST adalah yang pertama perancangan providernya, dan yang kedua yaitu perancangan agen atau broker, yaitu menyediakan aplikasi web service untuk proses registrasi dan penemuan kembali untuk memudahkan pengolahan dan pencarian layanan dengan cara melakukan pencatatan database. Dan yang ketiga yaitu perancangan requester dapat menggunakan fungsi layanan setelah memperoleh perintah URL pada browser di client. Dan kesimpulannya yaitu model web service merupakan bentuk implementasi konsep interoperabilitas yang dapat menjadi sebuah alternatif solusi untuk proses pertukaran data antar sistem informasi. Dengan kemampuan proses pertukaran data antar sistem informasi, maka dimungkinkan untuk melakukan proses sinkronisasi data di antara antar sistem informasi termasuk dalam e-Gov web service dikembangkan dengan melibatkan 3 komponen, yaitu provider sebagai penyedia layanan informasi, yang kedua yaitu agen broker sebagai penyedia aplikasi web service untuk proses registrasi dan penemuan kembali yaitu discovery untuk memudahkan pengolahan dan pencarian layanan dan request yang dapat menggunakan fungsi layanan dari provider. Hasil analisis kebutuhan layanan web service untuk ragam sistem informasi
di Pemkab Bantul Yogyakarta berhasil diungkap dalam makalah ini dengan didasarkan pada kesamaan objek, data, entitas, dan kedekatan hubungan antara objek data yang diolah dalam sistem informasi. Database kependudukan merupakan jenis data yang paling banyak dibutuhkan oleh sistem-sistem informasi yang lainnya, sehingga akurasi dan kelengkapan database kependudukan perlu mendapat fokus perhatian yang lebih. Baik, lanjut ke artikel keempat. Artikel yang keempat yaitu integrasi sistem informasi akademik dan e-learning UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berbasis web service REST. Permasalahan yang ada pada artikel ini yaitu integrasi data antara Siakat dan e-learning di UIN Malang dapat dilakukan menggunakan web service REST. Data di Siakat akan sama dengan data di e-learning karena data sudah tersinkronisasi. Data tersebut adalah data mahasiswa, dosen, jurusan, fakultas, dan mata kuliah. Web service REST dapat dijalankan secara terjadwal dan otomatis melalui sistem dengan menggunakan cron tab yang ada pada sistem operasi Linux atau FreeBSD, sehingga data tidak dimasukkan secara manual lagi. Nah, ini dia adalah metodenya. Ini adalah gambar bagan integrasi Siakat online dan e-learning berbasis web service REST. Kemudian gambar konteks diagram integrasi data berbasis web service REST. Kemudian gambar DFD level 1 dan gambar DFD level 2 berbasis web service. Hasil dari artikel ini yaitu hasil uji coba dari aplikasi integrasi data Siakat dan e-learning berbasis web REST untuk laman utama e-learning UIN Malang tersajikan pada gambar di bawah ini. Laman utama pada gambar ini yaitu terdapat nama fakultas dan jurusan, yang mana data tersebut diperoleh dari Siakat. Aplikasi web service client akan dijalankan secara otomatis secara terjadwal oleh cron tab. Untuk menjalankan cron tab di Linux menggunakan perintah. Ini adalah perintahnya. Web service, kemudian web service client akan menerima, mengolah, dan menyimpan data fakultas dan jurusan format JSON tersebut ke dalam database e-learning. Selain tampil di laman utama, data fakultas dan jurusan terdapat pada laman course kategori setelah admin login ke e-learning, tersajikan pada gambar di bawah ini. Untuk laman user, aplikasi web service client akan dijelaskan secara otomatis secara terjadwal oleh cron tab. Aplikasi cron tab akan dijalankan setiap 59 menit sekali untuk mengeksekusi script. Web service client meminta data dosen dan mahasiswa ke web service server dengan menambahkan script. Ini adalah gambarnya. Data dosen format JSON dan data mahasiswa format JSON. Kemudian web service client akan menerima, mengolah, dan menyimpan data dosen dan mahasiswa format JSON tersebut ke dalam database e-learning sehingga muncul pada laman user tersajikan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, web service client akan menerima, mengolah, dan menyimpan data jadwal mata kuliah dalam bentuk format JSON tersebut ke dalam database e-learning sehingga muncul pada laman Siakat. Pada laman course tersajikan pada gambar. Hasil uji coba menunjukkan bahwa integrasi data antara Siakat dan e-learning di UIN Malang dapat dilakukan dengan menggunakan web service REST.
Ini adalah gambarnya, gambar data jadwal laman course. Kesimpulannya yaitu, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi data antara Siakat Online dan e-learning di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat dilakukan dengan menggunakan web service REST. Web service REST dapat dijadikan secara terjadwal dan otomatis melalui sistem dengan menggunakan cron tab yang ada pada sistem operasi Linux atau FreeBSD, sehingga data tidak dimasukkan secara manual lagi. Dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, yaitu belum adanya integrasi data nilai. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan integrasi data tersebut, di mana data nilai yang ada di e-learning menggunakan model dapat dimasukkan ke dalam data nilai Siakat. Baik, lanjut ke artikel kelima. Artikel kelima yaitu yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Android Terintegrasi Web Service dengan Volley untuk layanan publik. Permasalahan yang ada di sini yaitu aplikasi ini mengelola data server dengan web service menggunakan PHP dan MySQL, dibuat mencakup fungsi dasar yaitu pendataan user, pendataan pelanggan, input pemakaian, dan laporan pemakaian aplikasi pada sisi Android dengan antarmuka sederhana untuk mengakses data menggunakan pustaka Volley. Permasalahan yaitu kebutuhan air bersih merupakan suatu hal yang mendasar bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Salah satu jenis sumber air yang digunakan sebagai air bersih adalah air tanah. Namun, ketersediaan lahan terbuka hijau untuk membuat sumur semakin berkurang. Hal ini menjadi salah satu latar belakang sekelompok masyarakat berinisiatif untuk membangun sebuah sumur pompa agar dapat digunakan secara bersama-sama. Baik, lanjut ke pembahasannya. Yang pertama yaitu gambaran sistem. Sistem ini dibangun pada penelitian berupa aplikasi Android yang dapat mengakses data informasi yang tersimpan di web server. Sedangkan informasi yang tersimpan pada web server adalah aplikasi pencatatan pemakaian dan penghitungan biaya pemakaian air. Itu adalah gambar arsitektur sistem yang dibangun. Kemudian tahapan implementasi. Tahapan implementasinya yaitu yang pertama implementasi web service, dan yang kedua implementasi antarmuka atau UI, dan yang ketiga implementasi kelas bantuan helper classes. Kemudian implementasi pustaka Volley dan JSON. Kesimpulannya yaitu penelitian ini telah mampu menerapkan pustaka Volley dari perangkat Android untuk mengakses informasi pada web server. Namun dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada bagian menerapkan pustaka Volley, maka fitur aplikasi yang ditampilkan hanya berupa informasi pembacaan data utama. Kemudahan dalam mengakses data melalui aplikasi menjadi pekerjaan mencatat pemakaian meteran air dapat lebih cepat tanpa harus bekerja dua kali antara mencatat secara manual kemudian direkap secara manual pula. Meski demikian, kekurangan masih dirasa oleh pengguna, maka diharapkan pada pengembangan selanjutnya yaitu tampilan antarmukanya diperbaiki agar dapat secara dinamis menyesuaikan ukuran layar dan perangkat Android. Kemudian perlu ditambahkan fitur-fitur pendukung lainnya, dan selanjutnya
Selain fitur dasar tersebut, diharapkan pula untuk dapat mengintegrasikan penggunaan kamera pada perangkat Android untuk proses pembacaan angka pada meteran air. Baiklah, terima kasih. Itu saja pemaparan 5 artikel mengenai RESTful Web Service terintegrasi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.